Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, nampaknya layak direnungkan apa yang ditulis oleh Keats. If you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Itulah catatan Keats yang sangat populer. Saya yakin Anda semua sudah tahu siapa Keats, atau biasa orang nyebut Bill Gates. Keats ini lahir di Seattle, Washington pada 28 Oktober 1955. Dia adalah putra William Gates Senior dan Mary Maxwell Gates. Ayahnya ini seorang pengacara terkemuka di Amerika Serikat sana. Dan ibunya menjabat sebagai Dewan Direksi untuk First Interstate Bank System dan United Way of America. Orang biasa menyebut dengan istilah Bill Gates. Keats ini memiliki 3 bersaudara. Dia punya kakak namanya Christy, adiknya namanya Libby, jadi kakaknya juga perempuan, adiknya juga perempuan, dia anak nomor 2. Keats ini adalah seorang raja bisnis, seorang pengembang perangkat lunak, seorang investor, seorang penulis, seorang dermawan di Amerika. Dia adalah salah satu pendiri Microsoft Corporation. Selama karirnya di Microsoft, Keats ini memegang posisi ketua, kepala eksekutif atau CEO, kira-kira begitu ya, dan kepala arsitek perangkat lunak. Dan dia juga pernah memegang sebagai pemegang saham terbesar di Microsoft Corporation. Ya, itu sekedar kita tahu saja. Jadi layak kita renungkan kembali tulisan Bill Gates. If you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Kalau Anda lahir miskin, itu bukan salah Anda. Itulah kata beliau. Tetapi kalau Anda meninggal miskin, pasti itu karena salah Anda sendiri. Tentu kita memaknai kata miskin dengan sangat luas, berlaku untuk semua aspek kehidupan kita. Bisa dimaknai miskin iman, bisa dimaknai miskin ibadah, bisa dimaknai miskin ilmu, miskin amal soleh, miskin kesehatan, miskin semangat, miskin percaya diri, miskin sikap positif, miskin rasa bersyukur, miskin keikhlasan, miskin silaturahim, dan bisa juga dimaknai miskin harta benda. Namun yang di atasnya tadi jauh lebih penting dari itu semua. Yang disampaikan Bill Gates serasi sekali, relevan atau senada dengan Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 79. Ma asobaka min hasanatin fa minallah wa man asobaka min sayiatin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari dirimu sendiri. Allah mengutus Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Hebat Al-Qurannya, hebat Al-Quran. Kedua juga yang disampaikan Keats, catatan Keats juga senada dengan Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yakfu an kasir. Dan apa saja musibah yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Kata yang disampaikan Bill Gates Islami juga ya. Menurut Anthony Robbins, ada 3 langkah perubahan jika kita ingin berubah menjadi lebih baik. Yang pertama, raise your standard. Kurang lebih bisa kita artikan naikkan standar hidup Anda. Aspek kehidupan apa saja yang perlu kita tingkatkan standarnya. Jangan puas hanya menerima hal-hal yang biasa-biasa saja. Raihlah kehidupan yang lebih baik, dan meraih kehidupan yang lebih baik itu menjadi tanggung jawab kita sendiri dan tentu atas ridha Allah SWT. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yang disampaikan Anthony Robbins, change our limiting belief or mental block with more empowering belief. Jadi ubahlah semua keyakinan yang membatasi diri kita dengan keyakinan yang lebih baik, keyakinan yang benar, dan keyakinan yang bermanfaat. Katakan pada diri Anda, kita bisa, dan kita bisa. Kalau orang lain bisa, insya Allah kita juga bisa. Harus kita motivasi seperti itu. Jadi mental block kita harus kita buka. Jangan mental kita diblok, dibatasi oleh keyakinan kita sendiri. Lalu yang ketiga yang disampaikan Anthony Robbins,
find and apply the best strategy to achieve our new and higher standard. Cari dan terapkan, implementasikan strategi terbaik untuk mencapai standar yang kita inginkan. Jadi ada usaha kuat untuk mencari apa yang kita inginkan. Kalau saya pribadi memberikan tips sederhana saja. Jadi untuk perubahan, menurut saya pribadi, yang pertama kita awali dengan bismillah. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, karena perubahan ini biasanya menimbulkan kegoncangan. Perubahan menimbulkan tidak enak, keluar dari daerah zona nyaman tidak enak. Jadi maka mulai dari hal-hal yang kecil. Mari kita bismillah dengan menyebut nama Allah. Kita mulai dari hal yang kecil-kecil, kita makan perubahan yang baik, maksudnya begitu. Bukan asal berubah, bukan waton suloyo gitu ya. Yang kedua, tentu setelah bismillah, mari kita awali dari diri kita sendiri sebelum kita menyuruh orang lain, sebelum kita mengajak istri kita, sebelum kita mengajak suami kita, sebelum kita mengajak anak kita, mari kita awali dari diri kita sendiri masing-masing. Berilah mereka suri tauladan, berilah mereka dakwah bilhal, dakwah nyata, dakwah konkret. Yang terakhir, setelah kita mulai hal yang kecil-kecil, diawali dari diri sendiri dan mungkin nanti mengembang kepada keluarga dan tangga, lakukan sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Jika sudah ada niat, lakukan sekarang juga. Jika tidak, pasti lupa. Itu kira-kira renungan pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.